Di tengah gejolak politik yang semakin memanas di Himalaya, Nepal baru-baru ini menjadi saksi dari aksi demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda. Protes ini yang awalnya dipicu oleh larangan pemerintah terhadap 26 aplikasi media sosial populer seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X telah berkembang menjadi gerakan luas menuntut akuntabilitas pemerintah, pemberantasan korupsi, dan penghapusan nepotisme. Pemerintah Nepal memberlakukan larangan tersebut pada hari Jumat lalu karena aplikasi-aplikasi itu dianggap gagal mendaftar sesuai regulasi baru yang bertujuan membatasi penyebaran ujaran kebencian, berita palsu, dan penipuan. Namun, kebijakan ini justru memicu kemarahan masyarakat, terutama kaum muda yang merasa hak kebebasan berekspresi mereka dirampas. Skala demonstrasi ini sungguh luar biasa, melibatkan ribuan pemuda Nepal yang sebagian besar berusia di bawah 20 tahun atau sekitar 20 tahunan. Mereka memblokir jalan-jalan utama, membakar ban-ban kendaraan, dan bahkan menyerang gedung parlemen, markas Partai Komunis, serta rumah-rumah pejabat tinggi seperti menteri dan mantan perdana menteri. Lokasi utama protes berada di Kathmandu, termasuk daerah Kalanki, Chapagaon, dekat gedung parlemen, Bandara Internasional Tribhuvan, dan Sekretariat Pemerintah Singdurba. Kekerasan tak terhindarkan. Polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, dan meriam air untuk membubarkan massa, sementara tentara Nepal dikerahkan untuk mengamankan situs-situs vital seperti Bandara Tribhuvan dan Singdurbar, serta kuil suci Pashupatinath. Akibatnya, setidaknya 19 demonstran tewas, lebih dari 300 orang terluka, dan beberapa pejabat seperti Menteri Luar Negeri Arzu Rana Deuba serta Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel menjadi korban serangan. Pemerintah memberlakukan jam malam di Kathmandu dan kota-kota lain yang diperpanjang pada Selasa pagi serta membentuk komite yudisial untuk menyelidiki insiden ini. Perdana Menteri K.P. Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri pada Senin malam, diikuti oleh pengunduran diri Presiden Ram Chandra Paudel, sambil menjanjikan bantuan bagi keluarga korban dan pengobatan gratis bagi yang terluka. Rupanya gerakan ini tampaknya mendapat inspirasi dari gaya demonstrasi di Indonesia, negara yang dikenal dengan sejarah panjang perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan. Seperti halnya reformasi tahun 1998 di Indonesia, di mana mahasiswa dan pemuda memimpin aksi massal untuk menumbangkan rezim otoriter. Protes di Nepal juga didominasi oleh generasi Z yang cerdas menggunakan teknologi dan jaringan sosial untuk mengorganisir diri. Di Indonesia, demonstrasi seringkali dimulai dari isu spesifik seperti undang-undang kontroversial. Misalnya, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, namun berkembang menjadi tuntutan luas terhadap korupsi dan pemerintahan yang tidak transparan. Mirip dengan itu, warga Nepal awalnya memprotes larangan media sosial, tapi segera beralih ke isu korupsi dan nepotisme dengan slogan-slogan yang menyerukan pengunduran diri pemimpin dan pembentukan pemerintahan sementara. Para demonstran seperti Sudan Gurung dan Bhumika Bharati menyuarakan ketakutan akan korupsi yang mirip dengan gerakan anti korupsi di luar negeri. Dan ini seolah mencerminkan semangat people power ala Indonesia, di mana aksi jalanan yang gigih berhasil memaksa perubahan sistemik tanpa bergantung pada kekerasan ekstrim. Lebih lanjut,
Kesamaan terlihat dalam strategi organisasi. Di Indonesia, pemuda sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan secara cepat, meski menghadapi pembatasan dari pemerintah. Di Nepal, meski aplikasi diblokir sementara, generasi muda tetap menemukan cara untuk berkomunikasi dan memperluas gerakan mereka. Mirip dengan bagaimana aktivis Indonesia melewati sensor dengan kreativitas digital. Reaksi internasional juga paralel. Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut situasi ini menyayat hati dan menyerukan perdamaian. Sementara Rusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia menyatakan keprihatinan atas kekerasan. Ini mengingatkan pada dukungan global terhadap demonstrasi di Indonesia, yang seringkali memperkuat tekanan terhadap pemerintah domestik. Secara keseluruhan, protes di Nepal bukan hanya reaksi spontan terhadap kebijakan digital, melainkan cerminan dari ketidakpuasan mendalam terhadap sistem pemerintahan yang korup. Inspirasi dari gaya demonstrasi Indonesia menunjukkan bagaimana gerakan rakyat di Asia Selatan dan Tenggara saling terhubung, di mana pemuda menjadi motor perubahan dengan semangat kebebasan dan keadilan. Namun, agar tidak berujung pada kekacauan lebih lanjut, dialog antara pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan, seperti yang telah terbukti berhasil di Indonesia pasca reformasi. Situasi ini tetap dinamis, dengan penerbangan dari maskapai seperti Indigo dan Air India dibatalkan, dan jam malam masih berlaku hingga tanggal 10 September 2025.